Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Fikri Haikal, 2. Baskara Bayi Saputro, 3. Daeng Muhammad Hidayat, 4. Syafira Windy Anwar, 5. Erlina Rizky Rahmaniah akan mempresentasikan laporan UAS literasi manusia. Yang pertama, mengapa COVID-19 terjadi di 2020? Sebelumnya, mari kita berkenalan terlebih dahulu, apa itu COVID-19. COVID-19 merupakan suatu penyakit yang menyerang pernapasan dan menyebabkan gangguan pada pernapasan. Gejalanya sendiri meliputi flu hingga infeksi paru-paru. COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa infeksi ini dapat menular kepada manusia. Kasus COVID-19 pertama kali terjadi di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Kemudian menular kepada manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara termasuk negara Indonesia hingga saat ini. Penyebaran virus COVID-19 bisa melalui tidak sengaja menghirup percikan ludah dari penderita COVID-19 saat bersin atau batuk, memegang mata, mulut, hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena percikan ludah dari penderita, kontak jarak dekat atau kurang dari 2 meter dengan penderita tanpa menggunakan masker. Dengan penyebaran yang sangat cepat ini, virus COVID-19 sampai sekarang masih ada dan banyak masyarakat yang terpapar oleh virus COVID-19. Tabel COVID-19. Pertama kali COVID-19 tersebar di kota Wuhan, China pada tahun 2019. Selanjutnya, pada awal 2020, COVID-19 mulai tersebar di seluruh negara di dunia. Pada Indonesia sendiri, pertama kali COVID-19 tersebar yaitu pada bulan Maret 2020. Selanjutnya, penyebab COVID-19. Penyebab tertularnya COVID-19 sendiri diantaranya yang pertama tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 bersih atau batuk, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19, kontak jarak dekat kurang dari 2 meter dengan penderita COVID tanpa mengenakan masker. Kemudian gejala COVID-19 pada umumnya yaitu pertama flu dan batuk, kemudian ada demam tinggi, kemudian sesak nafas, penciuman menurun, serta nyeri pada tenggorokan. Kemudian pencegahan COVID-19 menggunakan masker, kemudian menutup mulut saat bersin atau batuk, mencuci tangan, kemudian rapid test saat ingin bepergian, kemudian hindari kerumunan, kemudian hindari kontak fisik secara langsung. Dampak COVID-19. Banyak sekali dampak yang kita rasakan dari adanya virus corona ini. Berbagai sektor di Indonesia terkena dampak dari virus ini, baik dari segi ekonomi, kesehatan, sosial, dan pariwisata. Dari segi ekonomi, terjadi pada penutupan usaha, pekerja yang harus dirumahkan agar mengantisipasi penyebaran COVID-19. Dengan begitu, kemiskinan di Indonesia semakin meningkat dan bertambahnya jumlah pengangguran. Dari segi kesehatan, banyak tenaga medis yang meninggal saat bekerja karena terpapar oleh virus ini. Kian hari jumlah pasien positif bertambah. Masyarakat sekarang jadi khawatir jika berkunjung ke rumah sakit untuk berobat karena takut terpapar dan takut didiagnosis terkena virus ini. Dari segi pariwisata sendiri, banyak sekali tempat pariwisata, rekreasi, hotel terpaksa ditutup karena pandemi ini. Dikarenakan tidak boleh ada kerumunan. Hal tersebut dapat mempercepat penyebaran virus ini. Gagasan penanganan COVID-19. Yang pertama dari sektor kesehatan, meningkatkan fasilitas rumah sakit dan memberikan perlengkapan detail kepada tenaga kesehatan seperti APD, masker, sarung tangan, dan lain-lain guna menjaga tenaga kesehatan dari paparan virus COVID-19. Selanjutnya ada gagasan penanganan COVID-19, itu dari sektor pariwisata. Saat ini sudah banyak yang membuka pariwisata dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik para staf atau pelanggan. Sebaiknya dengan mengurangi jumlah pengunjung tiap harinya dapat mengurangi angka penyebaran COVID-19. Selanjutnya, gagasan penanganan COVID
dari sektor ekonomi, sebaiknya dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dan yang terdampak COVID-19. Bagi pekerja, sebaiknya jangan sampai dilakukan pemecatan atau PHK. Lebih baik melakukan pergantian jam kerja seperti contohnya si A melakukan kerja itu pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, dan si B melakukan kerjanya pada hari Selasa, Kamis, Sabtu. Dan untuk para pengusaha bisa melakukan penjualannya itu melalui sosial media atau platform yang tersedia. Terus yang terakhir ada gagasan penanganan COVID-19 pada sektor sosial. Itu menerapkan protokol kesehatan yang disiplin ketika melakukan kegiatan sehari-hari dan selalu menjaga diri dari kerumunan serta rajin mencuci tangan agar dapat terhindar dari virus COVID-19 meskipun beraktivitas di luar rumah. Berikut ada referensi artikel yang kita gunakan dalam presentasi ini. Dan sekian dari presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.